senyum. Tertib elok Boyolali, rapi sehat Boyolali, nyaman untuk masyarakat Boyolali. Halo teman-teman, hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Nama Simo. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa daerah itu diberi nama Simo? Oke, yuk dengar ceritaku ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kiai yang bernama Kiai Singoprono. Kiai Singoprono adalah orang yang sangat kaya raya. Ladang dan sawah milik Kiai Singoprono subur dan hasilnya sangat melimpah. Pada suatu malam, Kiai Singoprono pergi ke sawah untuk melihat-lihat apakah tanamannya aman dari gangguan hama dan binatang. Semoga tanamanku aman. Tak lama kemudian, hati Kiai Singoprono menjadi gelisah. Benar saja, dari arah depan muncullah segerombolan babi rusa yang menghampiri sawah Kiai Singoprono dan mereka berpesta pora. Kiai Singoprono mengendap-endap menuju kawanan babi rusa tersebut dengan tombak sakti di tangannya. Lalu tombak sakti di tangannya dilempar dan mengenai salah satu kawanan babi rusa tersebut. Aneh loh teman-teman, bukannya roboh atau mati, tetapi malah terus berlari masuk ke dalam hutan. Kiai Singoprono berlari mengharap babi rusa tersebut akan mati karena kehabisan tenaga. Sesampainya Kiai Singoprono di tengah hutan, di sekeliling Kiai Singoprono berubah menjadi alun-alun dan di depannya tampaklah istana keraton yang mewah dan megah. Prajurit pun berlari tergesa-gesa menuju Kiai Singoprono. Kiai Singoprono, gawat ini gawat. Ada apa? Mengapa tergesa-gesa? Coba ceritakan padaku. Di dalam istana, putri sang raja sedang sakit keras. Telah dicoba berbagai cara, tak kunjung sembuh. Sehingga sang raja membuat sayembara yang bunyinya, apabila ada yang bisa menyembuhkan sakit sang putri, apabila laki-laki akan dijadikan menantu, dan apabila perempuan akan dijadikan saudara. Ya sudah, sekarang kamu antarkan aku ke kamar sang putri. Benar teman-teman. Akhirnya Kiai Singoprono bisa menyembuhkan sakit sang putri. Kiai Singoprono akhirnya dijadikan menantu oleh sang raja. Hari demi hari berlalu dan mereka hidup saling rukun dan mencintai. Kiai Singoprono tak ingat bahwa dirinya yang sudah mempunyai istri. Kiai Singoprono meminta izin kepada sang raja untuk pergi mengembara. Setelah diizinkan oleh sang raja, Kiai Singoprono pergi untuk pulang ke rumahnya. Di saat perjalanan, Kiai Singoprono mendengar orang-orang yang sedang berteriak, "Babi rusa! Ada babi rusa!" Kiai Singoprono terkejut dan langsung menuju ke kerajaan sang putri. Kiai Singoprono berpikir sejenak dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk agar semuanya bisa diselesaikan. Kiai Singoprono ingat baju yang dipakai pada waktu mengejar babi rusa. Kiai Singoprono mencari baju tersebut dan langsung memakainya. Benar teman-teman, Kiai Singoprono berubah menjadi Kiai Singoprono yang dulu lagi. Kiai Singoprono pulang. Hari menjelang maghrib, Kiai Singoprono terkejut karena Kiai Singoprono mendengar orang-orang yang sedang berdoa kematian. Memang benar, kepergian Kiai Singoprono telah 3 tahun atau 1000 hari meninggalkan istrinya. Kiai Singoprono pulang ke rumahnya dan menceritakan yang
terjadi kepada Kiai Singoprono kepada istrinya. Berita tersebut tersebar sampai ke pelosok negeri sampai ke kerajaan Demak. Sang Sultan pun ingin bertemu dengan Kiai Singoprono. Sang Sultan bertemu dengan Kiai Singoprono dengan menyamar seperti seorang pengemis. Di saat itu Kiai Singoprono sedang makan siang dan segera ditinggalkannya dan menuju ke pengemis itu dan menawarkannya untuk masuk dan makan bersamanya. Sang Sultan pun mengajukan permintaannya kepada Kiai Singoprono. Tetapi Kiai Singoprono tidak menyetujuinya. Akhirnya Sang Sultan membuat perjanjian. Apabila benda pusaka yang tergantung di pohon duet putih, tempat prajurit beristirahat, apabila dipukul dan mengeluarkan suara keras, maka Kiai Singoprono harus menyetujuinya. Tetapi sebaliknya, jika mengeluarkan suara pelan, maka Kiai Singoprono tidak harus menyetujuinya. Suara tersebut terdengar sampai ke pelosok negeri, sampai ke desa. Orang-orang tersebut mengira bahwa suara tersebut seperti auman seekor harimau. Kiai Singoprono menjelaskan bahwa sebenarnya suara tersebut bukan berasal dari auman seekor harimau, tetapi berasal dari benda pusaka yang tergantung di pohon duet putih yang dipukul dan mengeluarkan suara tidak keras. Kiai Singoprono akhirnya pun menyuruh orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing. Kiai Singoprono mengatakan, apabila tempat ini nanti akan dijadikan suatu daerah, maka daerah ini akan dinamakan Simo. Nah, teman-teman tahu kan mengapa daerah tersebut diberi nama Simo? Itu tadi ya ceritanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.